warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam melaksanakan satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dan pada malam-malam sebelumnya mudah-mudahan diterima ataupun bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam Selasa kemarin kita telah membahas bagaimana pentingnya menjaga sunnah-sunnah dan adab baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah yang dilakukan dan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'annya jelas, ya, perintah untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa ayat telah kita baca, termasuk diantaranya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka jalannya, ya, tidak ada jalan lain kecuali fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Kalau mau dapat cintanya Allah harus mengikuti Rasulullah. Makanya seorang wali nggak bisa dianggap wali kalau dia nggak melakukan sunnah. Nah, kalau dia tidak melakukan sunnah Nabi Muhammad, ya tidak akan bisa dianggap wali. Apalagi sampai meremehkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali itu, hadirin, kekasih Allah itu disebut wali kalau sudah melakukan minimal dua hal. Satu, syariat yang wajib, ya, yang wajib sudah, nggak pakai kompromi kalau wajib. Yang kedua, sunnah dilakukan. Kalau dua hal ini nggak dilakukan, jangan harap dia itu disebut wali atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, dia tetap disebut wali. Iya, wali murid. Wali murid ya, bukan waliullah. Kalau waliullah wajib dikerjakan, sunnah dikerjakan. Kalau ada orang ngaku wali kemudian sunnah nggak dikerjakan, atau mungkin dia yukhalif, ya, dia itu bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad, nggak bisa disebut wali. Ya. Ya. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang sufi besar, pernah mengatakan bahwasanya kullul abwab ilallah masdudah. Semua pintu menuju Allah tertutup, buntu, terkunci, nggak bisa masuk. Kau ingin ma'rifat, dekat dengan Allah, kau ingin menjadi waliullah, menjadi kekasih Allah, maka nggak ada pintu illa min babir rasul.
kecuali lewat pintunya Nabi Muhammad. Nggak bisa. Oh, saya mau langsung, saya nggak mau pakai hadis, saya nggak mau pakai sunnah Nabi Muhammad, saya mau langsung. Tidak bisa, nggak mungkin, mustahil. Tertutup pintunya. Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau pernah mengatakan, wa qad jama'allahu al-khair kulluh fi bait wa ja'ala babahu wa miftahahu mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diumpamakan oleh beliau, Allah jadikan kebaikan ini di satu tempat, satu rumah. Ini kebaikan semuanya. Kalau pengen dapat kebaikan, kebahagiaan, sa'adah fid dunya wal akhirah, ini di dalam satu rumah itu. Kalau kita masuk rumah itu, bahagia hidup kita. Ini perumpamaan beliau. Cuman kunci untuk mendapatkan kebaikan tersebut yang sudah dikumpulkan oleh Allah di rumah tersebut, kuncinya, pintunya lewat Nabi Muhammad. Kuncinya, pintunya lewat apa? Pengikutan kepada Nabi Muhammad. Seberapa besar kita mengikuti Nabi Muhammad, maka sebesar itulah apa yang akan kita dapatkan dari kebaikan. Paham ya? Jadi nggak bisa. Jadi orang mau meninggalkan sunnah itu nggak bisa. Mau meninggalkan Nabi Muhammad nggak bisa, mustahil. Oh, yang merintahkan sholat bukan Nabi, yang memerintahkan sholat itu Allah. Betul. Cuman caranya sholat lewat siapa? Lewat Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Oh, yang memerintahkan haji itu Allah, bukan Nabi. Betul. Tapi cara melaksanakan haji dari siapa? Khudhu anni manasikakum, kata Rasulullah. Ambil dariku apa? Manasik, cara beribadah. Cara beribadah kalian ambil dariku, kata Rasulullah. Oh, perintah puasa dari Allah, bukan dari Nabi. Caranya puasa Nabi yang mengajarkan. Jadi nggak bisa ada orang kemudian mau meninggalkan Rasulullah, nggak bisa. Dulu ada aliran namanya ingkar sunnah. Tahu ingkar sunnah? Dia nggak mau sunnah dari Nabi. Yang dia mau Al-Quran sudah. Yang dia mau itu Al-Quran. Ada, dulu ada namanya ingkar sunnah. Cuman sekarang nggak terlihat gaungnya. Cuman mungkin bekas-bekasnya, asarnya mungkin masih ada. Orang nggak mau sunnah, maunya Al-Quran sudah. Maunya Al-Quran. Ini orang yang seperti ini hadirin, saya yakin kalau mau ibadah mesti bingung. Wah, bagus kudu Al-Quran. Coba ditanya, coba ambilkan dalil. Sholat duhur kok 4 rakaat, coba carikan dalil dalam Al-Quran. Sampai benjut digoletilah karena Al-Quran. Gak bisa. Nah, makanya lewat baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, sebenarnya sudah seharusnya kita ini mengikuti beliau Nabi Muhammad dalam segala keadaan. Karena di dalam keseharian kita ini sering ngaku-ngaku saya cinta sama Nabi Muhammad. Yo ya. Kalau saya tanya sudah, Mas, Pak, Bro, kira-kira ente cinta maring Kanjeng Nabi napa mboten? Jawabannya apa? Saya tanya, kalian cinta Nabi atau enggak? Jawabannya pasti cinta. Ente demen karo Kanjeng Nabi, ya demen mate Kanjeng Nabi. Orang yang ngaku cinta, hadirin, orang yang ngaku cinta, ini seharusnya dia ini pasti akan ngikuti orang yang dicintai. Innal muhib liman yuhib muti'u. Orang yang mencintai ini akan mengikuti orang yang dicintai. Saya senang sama si A, saya senang sama si A, maka segala macam yang diperintahkan oleh si A, maka saya pasti akan mengikuti. Contoh yang nggak benar ini, contoh yang nggak benar. Contoh sing ora benar. Loh, Habib kok ngasih contoh yang nggak benar? Kenapa saya kasih contoh ini? Karena banyak dilakukan di masyarakat. Ente seneng karo wong wadon, Mas, Bro, pernah beli ngalami kayak gini? Pernah nggak ngalami? Orang pernah ente dudu menungsa berarti. Cinta sama seorang perempuan, seneng sama seorang perempuan. Wah, cinta mati sudah. Ya, cinta buta.
saking butane tai kucing rasa tai ayam apa tai kucing? Rasa apa? Kalau cinta sudah melekat, kayak Pak Marno apa? Saking cinta ada. Sekarang saya mau tanya, kita mencintai seseorang. Orang yang kita cintai minta sesuatu sama kita. Mas, tahu na ponggol. Kita ini masih lagi duduk santai, lagi enak depan televisi, lagi PW, posisi enak. Kira-kira kita langsung berangkat atau enggak? Capek. Hatta capek. Acaranya bagus, sekalipun bagus, pasti akan mengikuti. Sampai ada perumpamaan Laila Majnun. Laila siapa? Majnun. Saking senengnya karo Laila, si Majnun ini namanya bagus betul. Cuman saking senengnya diarani Majnun, cinta kentir, cinta edan gitu kan. Dia ini diumpamakan sampai apa? Ada syairnya itu. Dia mencium temboknya rumah Laila, ngambung temboknya rumah Laila. Kata dia, saya bukan senang sama temboknya sama rumahnya, enggak. Cuman saya senang sama penghuni saking seneng nih hadirin, tembok diambungi. Terus kayak kon gemen lagi seneng, uruk gendeng umah itu seneng. Yo ya, ya boleh. Pak Marno rasa ya. Aman 4 bulan ya aduh. Ini seperti itu hadirin. Orang kalau cinta buta nggak bakal lirik kanan dan kiri. Bahkan kadang-kadang melakukan sesuatu yang di luar akal manusia. Contoh, ini Laila lagi, Laila sama Majnun. Majnun ini senang sama Laila luar biasa hadirin. Satu ketika Majnun di dalam apa? Masjid. Dia sudah selesai sholat, ya. Kemudian masih ada orang sholat di soft ini. Jagongnya nang Pak Imron lah misalkan gini jagongnya. Cuman Pak Imron bukan Majnun, bukan. Laila lewat. Kata Laila lewat. Ada orang sholat di sini. Ini Majnun langsung berdiri, ada orang sholat diloncati hadirin. Diloncati demi apa? Bisa melihat Laila dari dekat. Ini orang cinta seperti itu. Wah, cinta buta sudah gak peduli ada orang sholat. Wah, seneng bombong. Kayak gitu. Orang mangan orang papa wis wareg nih biasanya. Selesai hadirin. Orangnya lagi sholat ngomong, "Heh, Majnun, kon memang bener Majnun edan kon. Anak wong sholat dilangkai. Kon orang ngerti apa ada orang sholat ngadep Gusti Allah? Kon ki edan." Jarene wong sing sholat. Kata Majnun, "Kowen sing edan. Kamu yang gila." Loh, kok saya yang gila? Saya ini cinta sama Laila. Saking cintanya saya sama Laila, saya nggak ngelihat mana kanan, mana kiri, mana ada orang sholat, mana nggak ada orang sholat. Saya terbang saja, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa melihat Laila. Ya kan? Karena saya cinta buta, saya nggak melihat. Loh, ente sholat kan kudunya ngadep Gusti Allah. Ente kan ngaku kalau ente cinta sama Allah. Ente sedang ibadah, sedang berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ente sedang mencurahkan rasa cinta kamu kepada Allah. Kok bisa tahu saya sedang lewat depan panjenengan? Kan berarti kon edan. Masih mending saya karena saya cinta sama itu hadirin. Bentuk cinta seperti itu hadirin. Orang kalau sudah cinta nggak ngelihat kanan, nggak ngelihat kiri. Apa yang dilakukan oleh orang yang dia cintai pasti akan diikuti. Apalagi sampai diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan hadirin kita dikaruniai oleh Allah untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad zahiran wa batinan. Seperti doa pada doa Rotib Al-Attas, warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Ya Allah, karuniai kepada kami kesempurnaan di dalam mengikuti
lahu, yaitu Nabi Muhammad SAW secara zahir maupun batin. Ini harus kita perhatikan hadirin. Sebab kalau orang mau mengikuti Nabi Muhammad itu harus secara keseluruhan. Bukan hanya perbuatannya saja, bukan hanya ucapannya saja, tapi keseluruhan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belum bisa mengikuti, minimal kita tahu dan kita mencintai. Minimal kita tahu dan kita menyukai dan mencintai apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jangan seperti orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini Islam, baca Qur'annya luar biasa. Mungkin diantara kita nggak ada yang bisa nyanyi bacaan Qur'annya orang-orang Khawarij dalam zaman dahulu. Sholatnya top, batuknya ireng. Bangun malamnya hebat, sampai matanya cekung, saking kurang tidurnya. Puasanya luar biasa, sampai badannya kurus. Ibadahnya top sudah orang. Cuman beliau mereka kaum Khawarij mengikuti Nabi Muhammad SAW ini hanya di dalam perbuatan Nabi saja. Ucapan dan keadaan Nabi mereka tidak mengikuti, hanya perbuatan saja. Kanu min asyaddin nasi mutaba'atan lin nabi fil af'al, ya. Fil af'al. Mereka orang-orang Khawarij dulu ini biasa ngikuti Nabi Muhammad, ada perbuatan saja. Ucapannya tidak, keadaan Nabi pun tidak, ya. Jadi hanya zahirnya saja, nggak sampai batin. Mereka kaum Khawarij ini memusuhi, membunuh sesama. Paham? Mereka nggak mengamalkan Muhammad yang lain. Mereka nggak mengamalkan keadaan bagaimana beliau Nabi Muhammad kafir itu tegas, orang muslim saling berkasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Ini Rasulullah. Orang yang bersama dengan Nabi Muhammad, mereka tegas dengan orang kafir dan berkasih sayang dengan sesama orang Khawarij enggak hadirin. Mereka musuhi orang Islam. Aneh kan? Mereka musuhi orang Islam, bahkan berani membunuh saudara sesama muslim. Bibit-bibitnya dulu ada di zaman Nabi, sampai sekarang pun demikian. Berani membunuh muslim, berani ngebom, berani tanpa hak dan lain. Naudzubillahi min dzalik. Makanya orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu itu membuat satu doa, minta dikaruniai supaya bisa mengikuti Nabi Muhammad, bukan hanya dalam perbuatan saja, tapi Allahumma rzuqna husnal mutaba'ah Rasulika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil aqwal wal af'al wal ahwal. Ya Allah, sebaik-baik pengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam ucapan, di dalam perbuatan maupun keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau mungkin disingkat warzuqna kamalal mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan. Dhahir. Mudah-mudahan Allah karunia bisa mengikuti Nabi Muhammad dhahir dan batin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat muslimin, Allah, pertama dari bab ini, ya, wa amal ahadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari ani
Nabi Muhammad, da'uni ma taraktukum, biarkan aku, kata Rasulullah, jangan ditanya saya selama aku tidak menyampaikan. Kalau saya nggak menyampaikan, kalau saya nggak menyampaikan, jangan innama ahlaka man kana qablakum su'aluhum. Orang-orang dahulu mereka ini apa? Binasa. Karena apa? Su'alahum, karena banyaknya pertanyaan dari mereka. Banyaknya banyak apa? Pertanyaan. Tanya bagus hadirin. Kalau nggak ngerti cuman kalau banyak tanya hanya sekedar apa? Cari perhatian, tanya hanya sekedar ini tanpa tujuan yang bagus, ya, maka ini yang menyebabkan umat ini binasa. Rasulullah mengatakan orang dahulu binasa karena pertanyaan mereka. Tahu cerita dalam surat Al-Baqarah, Nabi Musa kan perintahkan bukan mancing, untuk menyembelih sapi, ya kan? Itu pertamanya nggak terlalu repot hadirin. Wahai kaumku, kalau kamu pengen tahu siapa pembunuhnya, ada orang yang membunuh, kalau pengen tahu ini ceritanya panjang ini. Cuman singkat cerita di dalam surat Al-Baqarah ini diceritakan dari awal, berarti tafsir ngajinya ini. Ini sekedar saja untuk contoh saja. Udah, ini ada orang ceritanya, ada orang dibunuh, pengen tahu pembunuhnya. Tanya sama Nabi Musa. Kata Nabi Musa, sediakan sapi, potong sapinya. Kemudian nanti insya Allah kasih tahu siapa pembunuhnya. Singkat cerita seperti itu sudah. Tanya orangnya, Musa, ini sapi ini lanang apa wadon? Oh wadon. Gede apa cilik? Ukurannya semene, warnanya apa? Warnanya ini. Terus tanya lagi, umurnya berapa? Untung lah ke nomor sepatunya pira gitu kan. Ini kan dalam Al-Quran ada. Panjenengan sering baca Quran kan, dalam surat Al-Baqarah ada ini. Nah, akhirnya setiap pertanyaan disampaikan sama Nabi Musa kepada Allah. Ya Allah, sapinya seperti apa? Dikasih detail. Barang sudah detail, tanyanya selesai, bingung orangnya, goleknya nanti sapi ini ya. Carinya di mana ini? Warna ini, umur sekian, gedenya sekian, betina, carinya di mana? Angel ke luruwe. Nah ini bonggane dewek takon kon. Coba kalau kamu nggak tanya, wes sapi sembelih, cari umur yang baru lahir setahun, regane murah, sembelih bubar sudah. Ya kan? Ini nggak tanya detail sampai akhirnya apa? Luruh sapi nih kangelan, regane larang, 10 kali lipat harganya. Sing donge regane 23 juta, dadi 230 juta, 10 kali lipat. Tapi nantinya ceritanya panjang lagi nih. Setelah itu nanti ada kaitannya lagi. Dilalai Allah sudah persiapkan. Ada anak yatim ya, yang punya sapi yang dicirikan khusus itu oleh Allah dalam Al-Qur'an. Akhirnya ketemu nang sapi gue. Sapi itu sebenarnya mau dijual, nggak jadi dijual. Anak malaikat marani aja didolingin. Kok kon payune larang, wis sabar. Jangan dijual dulu. Subhanallah. Nanti akhirnya trup, apa istilahnya? Gatuk. Ceritanya dawa maning ya. Aja cerita wis kok gampang ya. Jadi intinya apa? Yang mau saya ambil, semakin kita banyak bertanya kepada Nabi saat itu, maka semakin sulit syariat yang akan ditetapkan. Nabi Muhammad subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad. Luar biasa. Sayangnya Nabi Muhammad sampai beliau melarang, "Dah jangan banyak tanya. Ngodongkon kangkat kakian takon, tambah kangelan, tambah susah. Kamu mau melakukan amal ibadah tersebut akhirnya berat. Karena tambah biarkan saya. Kalau saya nggak merintahkan, udah jangan dilakukan. Kalau saya nggak melarang, wis aja dilakoni. Sudah cukup itu." Ya. Kemudian wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyaknya kehancuran umat terdahulu
karena banyak perselisihan antara umatnya dengan Nabi. Ini ya, kita pun kalau berselisih dengan Nabi, artinya yang sudah ditetapkan Nabi isi nganyang, masih apa? Menawar. Diambil dalil ini, yang akhirnya ya kita kayak seakan-akan mau bikin madhab baru, ya, kayak pan ijtihad anyar ke syariat baru akhirnya. Itu seperti itu hadirin. Jadi apa yang disampaikan Nabi sudah dijelaskan sama ulama, kita lakukan. Jangan kebanyakan tanya. Kalau nggak salah ini hadis berkaitan dengan haji. Rasulullah merintahkan bagi kamu yang mampu untuk melakukan ibadah haji. Kemudian ada yang tanya, ya Rasulullah, itu tiap tahun apa seumur urip sepisan? Nabi Muhammad nggak jawab hadirin. Akhirnya jawab seperti ini, da'uni ma taraktukum. Udah biarkan saya, jangan ditanya selama aku tidak menyampaikan, wis dilakoni. Ya, dilakoni. Kalau dijawab seumur urip sepisan, ya, yang orang pengen haji lagi gimana? Atau wis setiap tahun, melas, kasihan. Ya, kasihan orang yang sudah melakukan, yang belum melakukan tambah kasihan lagi. Akhirnya nggak dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini keuntungan bagi kita hadirin. Artinya apa? Bagi mereka yang mau melakukan ibadah haji lagi, yang nggak ada larangan, kan seperti itu. Oh, dia sudah melakukan, berarti ibadah wajibnya, haji yang wajib sudah dilakukan. Yang kedua, silahkan dia membadali siapa, atau mungkin dia mau melakukan haji sunnah, ya, ataupun yang lain. Pun, fa idza nahaitukum an syai' fajtanibuh. Kata Rasulullah, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka jauhi larangan itu. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kata Rasulullah, kalau aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka datangi, kerjakan semampu kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, ini ya, Nabi kita ini luar biasa perhatiannya sama kita. Sampai urusan syariat pun beliau nggak kepengin memberatkan umatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan. Hari pertama Nabi Muhammad datang ke masjid. Ada orang lihat, Nabi Muhammad di masjid malam Ramadan, datang. Hari kedua tambah banyak. Hari ketiga tambah banyak lagi. Hari keempat beliau nggak keluar lagi. Hari keempat beliau tidak keluar. Kenapa? Ketika ditanya, saya tidak pengen sholat malam di bulan Ramadan menjadi kewajiban. Sampai seperti Nabi Muhammad. Seandainya orang sudah terbiasa ikut Nabi Muhammad, hari keempat Nabi Muhammad keluar lagi, hari kelima, sampai hari terakhir Nabi Muhammad di masjid misalkan, akhirnya takutnya Nabi Muhammad itu akan menjadi kewajiban, menjadi kefarduan bagi umat Islam. Makanya Nabi Muhammad tinggalkan seperti itu. Subhanallah. Ini rasa sayangnya Nabi Muhammad kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah balas jasa Nabi Muhammad. Makanya jangan pelit baca sholawat hadirin. Jangan pelit baca sholawat. Salah satunya sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadits yang kedua, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu gal, dari sahabat Abu Najih namanya Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Wa adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, kepada kami, satu nasihat yang menggetarkan hati. Wa dharafat minhal uyun, yang mengucurkan air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi' atau muwadda' fa'ausina. Ya Rasulullah, kok seakan-akan ini panjenengan mau ngasih nasihat perpisahan ya Rasulullah. Kalau begitu nasihati kami ya Rasulullah. Nasihati kami, wasiati kami ya Rasulullah. Qala, maka Nabi Muhammad pun memberikan wasiat, usikum bitaqwallah.
Aku wasiatkan kepada kalian untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wassama' wa ta'ah, dan untuk dengar serta patuh taat kepada pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sebab sesungguhnya orang-orang yang hidup dari kalian setelah kalian nanti, maka akan melihat perselisihan yang banyak, kata Rasulullah. Termasuk ini kita nih hadirin, akan banyak melihat perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian memegang ajaranku, kata Rasulullah. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan memegang ajaran orang-orang yang menggantikanku, yaitu yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk khulafaur rasyidin, sayyidina sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman, empat khalifah ini. Addu 'alaiha bin nawajid, pegang erat-erat, gigit, kata Rasulullah. Bin nawajid, dengan gigi. Ada yang mengatakan nawajid ini artinya al-anyab. Anyab itu gigi taring. Ada yang mengatakan wakila al-adros. Ada yang mengatakan gigi geraham. Jadi gigit itu ajaran saya dan ajaran pengganti saya ini dengan kencang, dengan gigi geraham atau gigi taring. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati olehmu sekalian dengan perkara-perkara yang baru yang menyesatkan. Fa inna kulla bid'atin dolalah, ya, maka sesungguhnya setiap bid'ah itu adalah sesat. Ini hadis sering kita dengar. Siapa yang mengucapkan? Yang mengucapkan saudara kita. Termasuk Habibmu juga sering, ya bukan sering, pernah membaca hadis ini. Cuman sayangnya ada sebagian saudara kita yang memaknai hadis ini berarti setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu dolalah, sesat. Ya, ada terusannya lagi, dan setiap yang sesat masuk neraka. Wah, muludan itu, peringatan Maulid Nabi itu, muludan itu gak ada di zaman Nabi. Ini berarti sesuatu yang baru, berarti maksudnya bid'ah, berarti dolalah, masuk neraka. Kawan sing muludan mlebu neraka kabeh kon. Ini kata orang yang menafsirkan seperti itu, dianggapnya mlebu neraka. Tahlilan di zaman Nabi Muhammad gak ada kon mlebu neraka kabeh kon. Ya, ini sebagian saudara kita yang menafsirkan seperti itu. Untungnya kita punya ulama yang menjelaskan makna-makna yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Saya nggak mau membahas hadis ini. Yang kita bahas apa? Yang kita bahas mengikuti ajaran Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Ini toh yang mau kita bahas. Cuman ini sedikit supaya kita ada gambaran. Nanti kapan waktunya kita bahas ini, kita akan jelaskan secara detail. Ya, ulama mengatakan tidak semua perkara yang baru itu sesat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah mahmudah, ada bid'ah sayyi'ah. Madhmumah, mahmudah berarti lawannya apa? Madhmumah. Ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Yang terpuji seperti apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, maka ini bid'ah yang mahmudah. Boleh dilaksanakan, boleh dapat pahala, dapat. Contoh. Dulu nggak ada pondok pesantren. Ada pondok pesantren? Zaman Nabi ada pondok pesantren?
Nggak ada. Sekarang ada nggak? Bid'ah bukan? Bid'ah bukan? Apalagi ada kelas 1, kelas 2, ada ibtida, ada i'dad. Bid'ah enggak? Bid'ah. Dosa? Lebu neraka? Melasi nemen masih mondok lebu neraka. Ini masuknya mahmu. Ada yang membagi lagi sesuai dengan hukum. Ada bid'ah yang wajib. Ada bid'ah yang wajib. Seperti mengumpulkan Al-Quran. Dulu Al-Quran ini masih belum dikumpulkan, belum jadi mushaf. Di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan baru tersusun. Ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas. Siapa yang menyusun? Di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Utsman. Maka ulama mengkategorikan itu wajib. Mengkategorikan wajib. Artinya apa? Tidak semua. Kalau mau dilihat dari segi bahasa hadirin, ya, memang kullu ini, kata kullu dalam bahasa Arab ini biasanya maknanya semua atau setiap. Cuman ya, kalau mau belajar lebih dalam lagi, ternyata kullu ini maknanya enggak semua. Ada juga kullu maknanya sebagian. Ya. Nanti ada contohnya juga dalam Al-Quran. Cuman malam ini kita nggak bahas itu tuh. Ya. Malam ini kita bahasnya apa? Malam ini kita bahasnya kita diperintah oleh Rasulullah memegang ajaran Nabi Muhammad dan juga pengganti-pengganti beliau, yaitu Khulafaur Rasyidin. Ya. Dipegangi hadirin, jangan sampai dilepas. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, khalifah setelah Rasulullah, pengganti beliau, manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Manusia terbaik setelah Nabi Muhammad. Beliau pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Kata sahabat Abu Bakar, aku tidaklah membiarkan sedikit pun atau sesuatu pun atau satu pun yang Rasulullah amalkan kecuali aku mengamalkannya. Artinya apa? Yang dilakukan Rasulullah aku pasti mengamalkannya, kata sahabat. Kenapa aku mengamalkan? Karena aku takut. Inni akhsha in taraktu syai'an min amri an aziha. Karena aku takut jika aku meninggalkannya sedikit saja, aku akan menyimpang. Aku akan menyimpang. Makanya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, beliau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya, Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'ha li qauli ahad. Imam Syafi'i mengatakan kaum muslimin sepakat, siapa saja yang telah sudah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla, tidak halal lahu baginya untuk meninggalkannya karena ada perkataan yang lain. Kalau sudah jelas ini sunnah Nabi Muhammad, maka nggak halal bagi dia itu untuk meninggalkannya. Bahasanya nggak halal. Untung kalau misalnya bahasanya haram bagi dia meninggalkannya, dosa kita. Ya, nggak halal bagi dia untuk meninggalkannya. Atau bahkan dia ketika disandingkan antara ini sunnah Nabi Muhammad, kemudian ini sunnah yang lain atau ajaran yang lain, kemudian kita memilih ajaran ini dan meninggalkan sunnah Nabi Muhammad, lam yahilla, kata Imam Syafi'i, tidak halal. Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan man radda hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakah. Kata Imam Ahmad, barang siapa menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di dalam jurang kehancuran. Lebih jauh lagi, Imam Malik
rahimahullahu taala, Imam Maliki mengatakan as-sunnah, sunnah Nabi Muhammad, safinatun Nuh, itu adalah perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang naik perahu tersebut maka selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, siapa yang meninggalkan, berselisih atau menyelisihi sunnah Nabi Muhammad, pasti dia akan tenggelam. Na'udzubillahi min dzalik. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, kalau pengen bahagia, pengen senang, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Bib, ini sunnah Bib, saya mau melakukan, sebenarnya pengen, tapi saya belum mampu. Nggak ada masalah. Kalau kita belum mampu dan menyadari bahwa kita nggak mampu, nggak ada masalah. Yang jadi masalah ketika kita sudah nggak melakukan sunnah Nabi Muhammad, kemudian kita mengejek sunnah Nabi. Ini yang bermasalah. Siapa yang istihza, siapa yang mengolok-olok, siapa yang mengejek, ya, siapa yang merendahkan, siapa yang mengecilkan salah satu sunnah Nabi Muhammad SAW, maka dia bisa masuk kategori riddah atau bahkan kufur. Riddah atau kafir. Gak mengerjakan, gak dosa hadirin. Kita nggak mampu, nggak dosa. Tapi kalau kita sunnah-sunnah apa, atau kita bahkan ngejek sunnah Nabi Muhammad, maka na'udzubillahi min, banyak sekali afat ini apa? Balasan jelek, atau bahasa yang bisa kita pahami, azab yang terjadi bagi mereka yang menghina sunnah Nabi Muhammad. Di zaman Nabi ada orang makan pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Ya. Kemudian Nabi Muhammad memberikan nasihat, kul biyaminik, hai fulan, ya, makan dengan tangan kananmu, jangan tangan kiri. Saya nggak mampu. Seakan-akan dia mengejek. Jadi bahasan jawab saya nggak mampu, saya nggak bisa, ini sambil ngejek ajaran Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kon ora bakal bisa mampu selawase. Kamu nggak akan bisa mampu mengangkat tangan kananmu. Dan sing nyepatani Kanjeng Nabi ora pere-pere. Langsung saat itu juga orang ini nggak bisa mengangkat tangan kanannya, alias stroke. Alias apa? Stroke, nggak bisa ngangkat tangan kanannya, keplek tangannya. Karena meremehkan sunnah Nabi. Ada lagi di zaman sahabat atau tabi'in, Nabi Muhammad mengatakan kalau di masjid sudah adzan, kita belum sholat, jangan keluar masjid. Apalagi meninggalkan masjid untuk urusan dunia. Ya. Itu ciri-ciri munafik kata Rasulullah. Lah, ada orang ceritanya ditunggu kancane nang ngarep pandijak keluar pandijak majelas, mau dijak ngopi bareng atau mungkin pandoim misalkan. Ini adzan ini, belum sholat. Dijak, tunggu keluar dia. Dinasihati, jangan keluar dulu. Kamu belum sholat, nanti setelah sholat keluar. Kata Rasulullah, orang yang adzan di dalam masjid kok belum sholat, munafik dia, hati-hati. Kalau nggak ada urusan penting, nggak ada udzur, munafik dia. Kau ngerti apa? Kan jadi nunggu kan, gampang. Dia meremehkan ajaran Nabi. Nggak lama dia naik kuda, jatuh, kakinya pecah, hadirin. Kakinya apa? Pecah. Ada orang lagi. Ketika dijelaskan ada hadis Nabi Muhammad, kalau kamu bangun tidur, mau wudhu atau mau masuk kamar mandi, ngelihat ada air di tempat air, tangan jangan langsung dicelupkan, tapi dicuci dulu 3 kali supaya suci, baru dicelupkan tangannya. Kata Nabi Muhammad, sebab kamu nggak tahu tangan kamu itu nginep di mana. On tangannya kon ki lagi turu paring dikon orang ngerti jare Kanjeng Nabi. Makanya sunnah ketika mau mencelupkan air dicuci dulu tangannya 3 kali sebelum mencelupkan tangan ke air. Nah, ini ada syekh, ada orang sedang menjelaskan hadis Nabi Muhammad, kemudian ada orang dengarkan ngece. Ninyong tak ngerti, mau bengi tangan ninyong nginep nang ninyong ngerti, nyong dong turu ngerti tangan ninyong paring ndi. Ya. Yang dikhawatirkan Nabi Muhammad, kenapa kita ini suruh cuci tangan, barangkali tangan kita lagi turu kukur-kukur. Ya ini kukur-kukur rendah ora apa-apa. Cuman kukur-kukur sing liyane
Yo ya, isine merkitok kon nang kono. Kukur-kukur di situ, atau mungkin maaf, lebih dalam lagi nang buri sing digukuri. Kan kotor. Nabi Muhammad kan ngomong, kamu itu nggak tahu tangan kamu itu kemana waktu tidur. Nah, ada orang dijelaskan seperti itu, ngece. Oh, kalau saya tahu tangan saya kemana, sambil menghina hadis Nabi. Subhanallah, malamnya dia tidur, bangun tidurnya, tangannya sudah masuk duburnya dia sendiri sepergelangan tangan. Segini masuk, orang bisa ucul Pak Marno. Coba bayang, esok tangannya sampean lebu paring dubur, orang bisa ucul kayak gini. Panjambet gawene kepriben coba. Ini kejadian nyata. Kenapa? Karena menghina sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi kejadian. Malaikat itu hadirin, malaikat ketika ada orang yang menuntut ilmu, mudah-mudahan kita semua dianggap orang yang menuntut ilmu. Itu hadisnya begini, malaikat itu menghamparkan sayapnya. Walaupun nanti ulama menjelaskan maknanya itu banyak sekali. Ya, cuman kita tetap nggak boleh meninggalkan makna aslinya. Menghamparkan sayapnya artinya sebagai penghormatan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi itu ban motore panjenengan, kakinya panjenengan dari rumah ke sini, itu di bawahnya ada hamparan malaikat. Ini kalau mau secara letterlek teks hadis Nabi Muhammad. Untuk apa? Menghormati orang yang menuntut ilmu. Sampai segitunya malaikat menghormati kita orang yang menuntut ilmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ada orang yang dengar hadis ini ngece. Kota kon karangane usdatok kaya ku. Masa si malaikat len nyong besiki panganggo sendal sing ana pakune. Mau saya sobek-sobek sayapnya sama malaikat. Pantak suwek-suwek. Memang dia lakukan hadirin. Dia bikin sendal yang ada pakunya, ada durinya. Nyate nyuwek-nyuwek suwiwine malah ledek hadis Nabi Muhammad ini. Ledek hadisnya Kanjeng Nabi. Subhanallah hadirin, setelah dia melakukan itu, maka dibuka hijabnya, penutupnya, telinga pendengarannya dibuka sehingga dia bisa mendengarkan suaranya malaikat. Nun bayangna, sikile bae dari masyrik ilal maghrib. Ini panjang kakinya malaikat. Itu dari timur sampai ke barat. Jadi ujungnya di mana kita nggak tahu. Besarnya seberapa? Wallahu a'lam. Yang jelas bumi kalah besarnya sudah. Lo bayangkan dibuka pendengarannya sama Allah, bisa mendengarkan suara malah ketakutan dia. Setiap hari ketakutan. Wah, jerit, stres dia. Stres. Ente nggak usah suaranya malaikat. Ada orang yang bisiki di telinga kita saja sudah. Laka wonge bisiki. Sedina mungkin keder. Wah, ki apa? Terus-terusan dibisiki hadirin, stres kita. Benar boleh? Kono ora krungu suara. Ora, ki ngomong nanya apa ki? Stres lama-lama hadirin. Iya Pak Imran, stres ini. Lah ini suaranya malaikat hadirin dibuka. Akhirnya dia stres, gila, teriak-teriak sendiri, mati. Karena menghina hadis Nabi Muhammad SAW. Ini buat pelajaran bagi kita hadirin. Sekali lagi saya sudah sering menyampaikan, kalau kita nggak sanggup melaksanakan sunnah, tolong jangan dihina. Tolong jangan diolok-olok. Diam saja sudah, menang sudah. Oh Bib yang mengolok-olok teman saya, nasihati dia. Kalau nggak mau dinasihati, tinggalkan. Ajak kancanan karo wong kowe. Kenapa? Kalau dia dikasih bala, dikasih adab sama Allah, ente yang jejere kena bareng kon. Na'udzubillahimin. Jangan sudah. Kalau sudah ada orang yang berani menghina Nabi Muhammad, sudah jelas berarti nggak ada kecintaan dalam hatinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nggak cocok, ada sunnah yang saya nggak cocok dengan sunnah ini, jangan nyampaikan. Hati ini, keimanan kita harus mengalahkan was-was atau bisikan setan itu. Wis minimal kita menerima hadirin. Wah sudah, kalau dari Nabi sami'na wa ta'na, dari Allah, dari Rasulullah sami'na wa ta'na tanpa syarat, mutlak tanpa syarat. Adapun kalau dari yang lain, mungkin dari tabi'in, ada dari sahabat, dari tabi'in, dari ulama, ada pendapat ini, pendapat itu, kita mau berbeda pendapat nggak ada masalah. Saya mau pakai pendapatnya ini, saya pakainya madhab Imam Syafi'i yang saya ikuti, saya nggak mengikuti madhab Hambali, saya nggak mengikuti madhab Maliki, silahkan, nggak ada masalah.
Tapi kalau sudah datang dari Allah dan Rasulnya, al-ain waras, taruh di atas kepala. Oh, nggak masuk akal, sekalipun nggak masuk akal. Itu dari Nabi Muhammad. Kemarin sudah saya contohkan Sayyidina Umar ketika mau mencium Hajar Aswad gitu. Hajar Aswad kan batu ini. Ketika mau mencium, ya Allah, kon manfaatnya apa? Jar. Manfaat kamu itu apa? Nggak ada manfaatnya. Kalau Nabi Muhammad nggak mencium kamu, saya nggak akan cium kamu. Wah, itu diambung. Cuman Nabi Muhammad lakukan, saya lakukan. Karena kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, Bib, katanya semua Nabi itu wajib kita hormati, kita imani. Ya, betul. Cuman syariatnya tidak wajib kita ikuti. Yang wajib kita ikuti syariatnya Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita mengikuti syariat Nabi yang lain, kemudian meninggalkan Nabi Muhammad, sudah bisa dipastikan kita akan sesat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau bawa kitab Taurat. Tahu Taurat? Tahu Taurat nggak? Belum tahu ya? Cuman kita iman dengan kitab apa? Taurat. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa. Umar bin Khattab punya saudara yang masih mungkin Nasrani, mungkin Yahudi. Dia dikasih Taurat, nih, ringkasan Taurat nih buat kamu pelajari. Ya, akhirnya dibawa sama Sayyidina Umar, ditunjukkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kemarin ke saudara saya dikasih kitab suci Taurat. Pikirnya Sayyidina Umar, Rasulullah bakal senang. Ketika dibawakan di hadapan Rasulullah, fataghayyaru wajhu Rasulillah, maka wajahnya Nabi Muhammad berubah menjadi marah. Taghayyar, marah dia. Sayyidina Umar tahu Nabi Muhammad berubah karena marah melihat yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku ridho ya Allah, aku ridho ya Rasulullah, Allah menjadi Tuhanku. Kemudian apa? Islam menjadi agamaku, Nabi Muhammad menjadi nabiku. Baru kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, wallahi demi Allah, lau asbaha fikum Musa, seandainya Nabi Musa muncul kembali di tengah-tengah kalian, thumma ittaba'tumuhu, kemudian kalian mengikuti Nabi Musa. Ada Nabi lagi nih muncul, kamu mengikuti Nabi Musa, syariatnya Nabi Musa kamu ikuti, kamu dalam barisannya Nabi Musa. Wa taraktumuni, dan kamu meninggalkan aku Muhammad Rasulullah. Nabi Musa muncul kembali, kau ngikutin Nabi Musa, ninggalkan saya, la dolaltum, saya pastikan kamu pasti sesat, kata Rasulullah. Bayangkan Nabi ini loh, Nabi Musa Nabi. Kita ngikuti Nabi Musa, meninggalkan Nabi Muhammad, sesat hadirin. Ana hadzukum, antum hadzi minal umam wa ana hadzukum minan nabiyyin, kata Rasulullah. Kamu itu, kata Rasulullah, bagian saya sudah. Kon ke bagian nyong dari kanjeng Nabi. Saya ini bagian kamu sudah. Saya nabinya kamu umat saya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Tidak usah mengikuti syariat yang lain. Ini yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita mencintai, wajib kita mengimani para nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi untuk mengikuti ajarannya, maka Nabi Muhammad yang wajib kita ikuti. Habib, khitan katanya sunat itu ajarannya Nabi Ibrahim. Betul. Cuman kita melakukan khitan bukan ngikuti Nabi. Kita ngikuti siapa? Nabi Muhammad. Oh, Bib, haji katanya itu syariatnya Nabi Ibrahim. Betul. Cuman khudhu anni manasikakum. Ya. Caranya haji, ibadah haji, ngikuti Nabi Muhammad. Nyembelih kurban, Bib, ini kan Nabi Ismail nih, contohnya Nabi Ibrahim. Betul. Cuman syariat kurban siapa? Nabi Muhammad. Kalau seandainya kita mengikuti Nabi Ibrahim, hadirin, yang kita sembelih bukan kambing. Siapa? Anaknya dua anaknya si jidok cekelan batuk. Jidok nih, ya nggak ada lagi. Itu seperti itu hadirin. Ya. Yang kita ikuti syariatnya Nabi kita Muhammad.
kalau mau dibandingkan syariat kita Nabi Muhammad dengan syariat yang lain, jauh lebih mudah syariat kita Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ini dimanjakan lah, kalau mau bahasa enaknya dimanjakan sama Nabi kita Muhammad. Dulu ini kalau nggak salah, kalau baju kita kena najis, baju ini kena najis hadirin, kena apa, cipretan, mungkin kena tai cecek, atau mungkin kena cipretan air kencing, maka nggak bisa suci hanya dengan disiram air, nggak bisa suci. Kalau orang dulu, syariat dulu ini harus dipotong, gunting, tambah lagi. Ya, yang sudah kena najis nggak bisa. Bayangkan kalau seandainya ya baju kita kena najis, kemudian nggak bisa dicuci, ya isinya tambalan kabeh pakaian sampean, terutama sarung. Hah? Terutama apa? Sarung ya. Tambalan sarung sing ijo warnane ndlemok putih. Ana sing ndlemok ireng ya. Ini alhamdulillah kita dijadikan Allah menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan dulu Mas.
Sebelum kita lanjutkan, ini keasikan bahas Riyadhus Shalihin, jadi fikihnya beberapa kali kita lupa. Kalau bisa kita diingatkan, kalau pas kurang 1/4 jam dari adzan Isya, diingatkan untuk membahas fikih. Kadang-kadang kelalen nggak paham adzan Isyanya jam berapa. Nanti insya Allah mulai malam Kamis nanti tadi Isyanya jam 7 ya? Jam 7 ini jam 7 kurang 1/4 nanti kita bahas fikih. Sebelum kita lanjutkan hadirin, ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, permohonan hadiah Fatihah untuk kesembuhan Bapak Rinanto bin Sumanto, kakaknya Mas Surato Margadana. Yang pertama, yang kedua Haji Toha masih sakit. Ya, kemudian Bapak Haji Toha juga sedang sakit. Yang ketiga ada Mas Ali Mustafa juga sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan cepat dikasih kesembuhan oleh Allah. Dan semua yang sedang sakit dari kaum muslimin muslimat, termasuk saudara-saudara kita, anak kita, orang tua kita, saudara kita, kerabat kita, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan. Yang kedua, nanti ngaji rutin malam Kamis tetap kita selenggarakan. Yang ketiga, infak rutin setelah sholat ya kita galakan juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma. Yang terakhir, ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada panjenengan semua. Terima kasih telah membantu penyelenggaraan acara malam Sabtu kemarin, acara pembukaan majelis sekaligus halal bihalal sekaligus haul Sayyidil Walid Al Habib Mustafa bin Alawi Al Attas. Dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Pikire kula wong lagi ungsum Covid sing pan mangkat sacuwil pikir saya gitu. Cuman ternyata untung pengajian ning hajatan wirang Habib. Tambah wirang maksudnya. Mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dan insyaallah nanti malam Sabtu berarti sudah mulai. Malam Sabtu ini ba'dal maghrib. Dan insyaallah sampai jam 9 selesai seperti biasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah dalam menjalankan semua aktivitas yang berkaitan dengan ibadah, terutama menuntut ilmu agama Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. As-salatul mafruḍah khamsun. Salat 5 waktu, salat yang wajib itu ada 5. Az-zuhru wa awwalu waqtiha zawalu syamsi wa akhiru idza sara dhillu kulli syai'in mithlahu ba'da dhillil zawal. Al-'asru wa awwalu waqtiha az-ziyadatu 'ala dhillil mithl wa akhiruhu fil ikhtiyar ila dhillil mislain wa fil jawaz ila ghurubi syamsi. Wal maghrib wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubu syamsi bimiqdari ma yu'adzinu wa yatawaddau wa yasturu al-aurah wa yuqimu salata wa yusalli 5 raka'at. Wal 'isya'u wa awwalu waqtiha idza ghaba syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil lail wa fil jawaz ila tulu'il fajr tsani. Wa subhu wa awwalu waqtiha tulu'ul fajr tsani wa akhiruhu fil ikhtiyar ila al-isfar wa fil jawaz ila tulu'i syamsi. Jadi Salat fardu itu ada 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini 5. Zuhur ini di sini membahas waktu salat.
Zuhur ini awal waktunya setelah tergelincirnya matahari. Ketika matahari tepat di atas kepala kita namanya istiwa. Namanya apa? Istiwa. Waktu istiwa itu waktu di mana matahari tepat nang polone kula lan panjenengan. Polo pas ini tengah. Nah, kapan waktu zuhur? Ketika matahari tergelincir ke barat sedikit saja. Tergelincir, maksudnya tergelincir itu meyek paring ngulon, geser ke ngulon sedikit saja, maka masuk waktu zuhur. Paham ya? Kalau istiwa ini nggak boleh buat sholat sebenarnya, kecuali sholat sunnah ketika waktu Jumat itu. Kalau selain Jumat nggak boleh buat sholat, itu waktu yang nggak boleh untuk sholat. Ya, tapi ketika zawal maka itu masuk waktu zuhur. Ya. Dan kapan akhirnya? Ya, akhirnya itu ketika satu benda ditegakkan dan bayangannya itu sama. Maka berakhirlah waktu zuhur. Misal kita punya tongkat 30 cm ditaruh di tanah. Kemudian ya waktu zuhurnya kapan? Ya ketika matahari tergelincir ya. Nah, kapan terakhirnya? Ketika bayangan satu benda itu yang kita celupkan dalam tanah itu yang 30 cm, itu bayangan sama bendanya sama tingginya. Ditambah bayangan istiwa. Loh kok bayangan istiwa itu seperti apa? Matahari ketika tepat di atas kepala kita waktu istiwa ini hadirin, biasanya ada bayangannya. Tergantung bulan apa atau apa, kadang-kadang ada yang matahari condong rada ngalor ya kan, ana sing rada ngidul. Nah itu biasanya ketika matahari tepat di atas kepala kita ini masih ada bayangan ya. Contoh ini benda ditegakkan ketika waktu istiwa, ini kadang-kadang masih ada bayangannya istiwa sedikit. Ini bayangan istiwanya itu nggak dihitung. Jadi misalkan bendanya 30 cm, kemudian bayangannya 30 cm, ditambah bayangan istiwa, misalkan bayangan istiwa ini 5 cm. Berarti 35 cm, berarti waktu zuhur ini sudah selesai. Paham ya? Waktu zuhur sudah selesai. Nah, ketika dua benda ini, ketika benda sama bayangannya sama, plus bayangan istiwa ini, kemudian lebih sedikit, sekalipun hanya setengah senti saja, maka masuk waktu asar. Paham ya? Waktu asar itu wa awwalu waqtiha azyada ala dzilil mithil. Ya. Dan akhirnya asar kapan? Akhirnya ketika ghurubi syamsi. Di sini dijelaskan waktu-waktu ikhtiarnya. Ya, waktu akhir ikhtiar. Nanti ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, ada waktu jawaz, ada waktu karohah, ada waktu hurmah, ada waktu udzur, ada waktu darurah. Ya, nanti penjelasannya pertemuan berikutnya. Kita jelaskan masalah waktu sholat dulu. Kemudian kapan terakhirnya waktu asar? Ketika terbenamnya bulatan matahari terbenam, plus rampung selesai waktu asar. Terbenam penuh sudah nggak kelihatan, masuk waktu maghrib. Ya. Kapan selesainya waktu maghrib? Ketika apa? Maghrib waktunya kapan? Dong ada nisya bib karuan. Mega merah ya. Ketika selesai istilahnya? Mega merah itu hilang. Nah, hilangnya mega merah masuk waktu paham ya? Lah isya sampai kapan? Sampai fajar sodik. Fajar ada dua, ada kadzib, ada fajar dusta, ada fajar yang benar. Ya. Fajar sodik dan fajar kadzib. Nah, ketika fajar sodik maka selesai waktu isya. Nah ini waktu-waktu dan kita harus tahu, harus yakin hadirin tentang waktu. Nggak boleh sholat ini, ya nanti ada penjelasannya. Nggak boleh sholat ini kira-kira. Kita kayongnya zuhur, kayongnya nyentak sholat Ini kayongnya nggak sah sholat kita, nggak sah. Sembayang, orang sembayang ternyata benar sudah tuh. Kan yang ngomong apa wis zuhur bener, berarti yang wis sholat salah, nggak sah itu sholatnya, diulangi lagi karena nggak yakin. Apalagi yang salah, yang bener aja nggak sah, apalagi yang sah. Sholat orang belatem ya adzan, tambah nggak sah lagi. Sementing nyawi sholat tuh. Ini terjadi hadirin. Bahkan nanti kalau kita kumpul-kumpul sama orang yang nggak pernah ngaji,
kejadian seperti ini banyak terjadinya hadirin. Ketika ada orang istilahnya umroh kan paling tanah suci ini. Ketika perjalanan Mekah Madinah kan pakai bis lama ini. Kadang melewati waktu dan kita belum ngerti itu sudah masuk waktu atau belum. Contoh misalkan maghrib, kayung petengnya isi terangnya isi peteng. Kayak angin ke maghrib apa durung? Nggak ada adzan ini. Ya nggak paham nggak ngaji sih. Soalnya sembahyang di situ nyong durung yakin. Oh ya nyong benar, kayaknya batin sembahyang benar. Berarti kan dia waktu sholat kan nggak yakin, nggak sah. Orang itu kalau mau sholat harus yakin, benar-benar yakin sudah masuk waktu Untung panjenengan urip di Tegal, hidup di Tegal banyak masjid adzan. Kalau nggak ada, ya coba kalau nggak ada panjenengan, kudu maring di matahari nih wis maghrib apa durung ya. Oh si katon. Nah, makanya ini harus tahu ilmu seperti ini supaya kita yakin sholatnya. Sebab yang untuk menentukan masuk waktu itu ya itu bukan adzan, tapi sebenarnya adalah seperti ini. Ya waktu sholat seperti ini. Ini saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.